Saya rasa statement Anda ini sangat kekanak-kanakan ya. Dan menurut saya ini statement yang sangat murahan yang tidak perlu saya tanggapi sebenarnya. Saya ingin agar masyarakat tahu bahwa Anda adalah salah seorang tokoh yang sangat berambisi menjadi RI 1. Menurut saya orang seperti Pak Rizal Ramli yang elektabilitasnya menurut saya belum diperhitungkan ini, ya kan? Saya mengerti Pak Rizal Ramli ini sudah termasuk tua juga, ya. Saya khawatir jangan sampai Pak Rizal Ramli ini fikun dini gitu. Mengingat Pak Rizal Ramli adalah seorang menteri pecatan, kayaknya terlalu kasar ya saya bilang seorang menteri pecatan. Seorang mantan menteri, ya. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat seorang menteri pecatan bernama Rizal Ramli. Halo Pak Rizal Ramli, saya Kristianto Yenoni, rakyat jelata, salam hormat buat Anda. Saya lihat kritikan Anda terhadap Kaisang Pangarep ya, anaknya Presiden Jokowi, yang mana si Kaisang membeli saham Frozen Food senilai 92,2 miliar rupiah. Ada katakan saham senilai itu ya mendekati 100 miliar rupiah. Dapat duit dari mana si Kaisang? Ya, anak kecil, ya, anak bawang, dapat duit dari mana? Saya rasa statement Anda ini sangat kekanak-kanakan ya. Dan menurut saya ini statement yang sangat murahan yang tidak perlu saya tanggapi sebenarnya. Tapi karena statement Anda ini ikut menguatkan opini keserakahan di tengah pandemi, sehingga menurut saya perlu menanggapi ini agar opini yang sementara Anda bangun itu tidak menyesatkan masyarakat, ya, tidak memprovokasi masyarakat untuk membenci pemimpin negara. Saya kira seperti itu, ya. Jadi kalau masyarakat awam itu mendengar opini yang sementara Anda bangun itu, yaitu keserakahan di tengah pandemi, ya, masyarakat itu otomatis akan menjadi sakit hati gitu ya, memandang pemimpin negara kita, ya, karena memandang pemimpin negara itu serakah, ya, seolah-olah pembelian saham yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep, duit itu berasal dari kas negara, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga saya merasa memang perlu untuk menanggapi statement Anda. Jadi Pak Rizal Ramli yang saya hormati, ya, yang pertama-tama saya ingin agar masyarakat tahu bahwa Anda adalah salah seorang tokoh yang sangat berambisi menjadi RI 1, ya kan? Dalam beberapa kesempatan dan ada beberapa jejak digital yang beredar, jelas Anda mengutarakan niat yang menurut saya itu suatu ambisi, bahwa Anda itu jelas berambisi menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, sehingga menurut saya orang seperti Pak Rizal Ramli yang elektabilitasnya menurut saya belum diperhitungkan ini, ya kan? Karena saya coba membayangkan kira-kira Pak Rizal Ramli ini punya potensi nggak ya, gitu ya. Saya coba membayangkan seperti itu, ternyata menurut saya Pak Rizal Ramli ini terlalu jauh gitu, jauh. Saya tidak melihat adanya potensi atau kemungkinan sekecil apapun itu untuk Pak Rizal Ramli menjadi RI 1, ya kan? Jadi saya sangat mengerti bahwa Pak Rizal Ramli saat ini sedang menakar elektabilitas. Pak Rizal Ramli sementara mencoba untuk menakar elektabilitas dengan perhitungan, ya kan? Dengan perhitungan
kalau memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden ke depan. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak Rizal Ramli. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu mengingatkan kepada Pak Rizal Ramli bahwa Kaisang Pangarep adalah anak presiden. Saya ulangi ya, bahwa Kaisang Pangarep adalah seorang anak presiden. Nah, saya mengerti Pak Rizal Ramli ini sudah termasuk tua juga. Ya, saya khawatir jangan sampai Pak Rizal Ramli ini fikundini gitu, ya kan? Jangan sampai Pak Rizal Ramli fikundini sehingga lupa bahwa Kaisang Pangarep itu seorang anak presiden. Nah, sangat wajar ya, ini dalam tanda petik ya, sangat wajar kalau anak seorang kepala negara itu hidup glamoran. Oke? Wajar sekali kalau seorang anak kepala negara itu hidup glamoran, hidup bermewah-mewahan, ya kan, hidup berfoya-foya, hidup royal, ya kan, itu wajar sekali anak presiden gitu loh, ya kan. Tapi sepanjang kepemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, saya bahkan masyarakat luas tidak pernah melihat anak Presiden Jokowi itu hidup glamoran. Masyarakat tidak pernah melihat anak dari Presiden Jokowi itu hidup bermewah-mewahan, foya-foya, ya, royal sana dan royal sini. Tidak. Saya pribadi tidak pernah melihat itu dan masyarakat luas juga tidak pernah melihat itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang sederhana, mirip-mirip bapaknya lah. Mungkin mereka agak-agak lebih modern sedikit dari bapaknya, berhubung bapaknya adalah seorang tukang kayu, sementara mereka adalah anak-anak zaman now. Anak-anak Presiden Jokowi itu termasuk anak-anak zaman now. Ya kan? Jadi kalau mereka tampak lebih modern sedikit dari penampilan bapaknya, itu wajar sekali. Tapi untuk hidup bermewah-mewahan, ya, hidup glamoran, hidup berfoya-foya, kumpul dengan teman-teman sesama anak para elit, ya, royal sana, royal sini. Saya tidak pernah melihat itu dan saya yakin masyarakat luas juga tidak pernah melihat itu dari anak-anak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian yang berikut, bahwa Kaisang Pangarep itu punya usaha. Kaisang Pangarep punya usaha, meskipun itu hanya usaha sang pisang. Mungkin Pak Rizal Ramli juga tahulah ya, bahwa penghasilan yang didapat oleh Kaisang Pangarep per tahun 2019 saja, ya, tahun 2019 saja, itu penghasilannya 30 miliar Pak, per bulan. Apalagi saat ini. Karena suatu usaha tentu saja ada progres yang maju. Suatu usaha kalau sudah untung pasti akan ada kemajuan yang terus meningkat. Jadi kalau pada tahun 2019 itu omset penghasilan Kaisang Pangarep itu 30 miliar per bulan, maka saat ini menurut tafsiran saya antara 40 sampai 50 miliar per bulan gitu. Wajar tidak kemudian Kaisang Pangarep itu membeli saham Frozen Food senilai 92,2 miliar rupiah. Wajar tidak? Sangat-sangat wajar, sangat masuk akal, sangat logis gitu. Pak Rizal Ramli yang saya hormati, mengingat Pak Rizal Ramli adalah seorang menteri pecatan, kayaknya terlalu kasar ya saya bilang seorang menteri pecatan, seorang mantan menteri, ya, menteri koordinator bidang maritim. Ini menunjukkan bahwa Pak Rizal Ramli ini orang yang sangat cerdas sekali. Nah, sehingga saya itu berharap agar Pak Rizal Ramli itu kalau membuat statement yang sedikit bernilai lah, sedikit bernilai, yang sedikit berbobot gitu, sehingga masyarakat luas atau masyarakat awam memandang Pak Rizal Ramli itu juga ya
seorang sosok yang patut untuk dihormati. Saya kira seperti itu. Jangan sampai masyarakat awam melihat Pak Rizal Ramli malah merasa lucu. Gitu loh maksud saya. Jadi saya ini hanya ingin membantu Pak Rizal Ramli, ya, memberikan pemahaman kepada Pak Rizal Ramli agar supaya Pak Rizal Ramli itu sedikit menjaga wibawa di mata masyarakat. Begitu. Kalau masyarakat melihat seorang mantan menteri dengan perasaan lucu, apalagi kalau masyarakat menertawakan seorang mantan menteri seperti Pak Rizal Ramli, menurut saya itu suatu situasi yang sangat tidak enak. Saya kira seperti itu Pak Rizal Ramli. Saya Kristianto Yen Oni, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Pak Rizal Ramli. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat untuk Pak Rizal Ramli.